Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Adusanto di YouTube channel Coach Anjrah. Ada pertanyaan, produk apa yang bagus dipakai untuk jualan online gitu? Nah, ini pertanyaan yang menarik, tapi sebenarnya jawabannya tidak mudah untuk menjawab. Tapi baik ya, kita akan coba sharing saja. Saya memulai jualan online kurang lebih sekitar tahun 2009 ya. Jualan pertama saya sebenarnya jasa menulis artikel. Jadi saya karena sejak SD saya sebenarnya sedang menulis gitu. Sejak SD saya sudah menulis, dan menulis itu sudah suatu kesenangan buat saya. Dulu waktu belum ada Facebook, saya nulis di Friendster, saya nulis juga di blog WordPress, kemudian juga nulis korespondensi ya, surat itu juga saya pakai tulis menulis gitu. Dulu jasanya adalah jasa menulis artikel. Jadi produk pertama saya itu. Kemudian saya juga jualan apa ya? Jualan susu kedelai, kemudian jualan spray custom, gorden custom, ada jualan juga produk-produk herbal, banyak ya, beberapa produk herbal. Termasuk saya juga jualan skill yang saya punya, jasa pembuatan website gitu kan. Kemudian saya juga ada banyak hal, produk-produk affiliate, produk digital, saya dulu jualan juga banyak. Dan sampai hari ini ada beberapa yang produk affiliate yang saya masih jual ya secara online gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, produk apa yang bagus dipakai untuk jualan online? Nah, jawaban ini mengacu pada banyak variabel sebenarnya. Tapi paling gampang begini, tempatkan online itu sebagaimana juga offline gitu. Karena rumus berjualan yang paling gampang adalah kita tahu ada market yang kelaparan, ya. Ada tahu market yang kelaparan akan sebuah produk atau sebuah jasa. Jadi kalau marketnya ada, ini produk tinggal plung gitu. Ya. Ibarat kata, misalnya kita punya teman-teman yang dia tuh lagi seneng banget ya, lagi seneng banget tentang misalnya mobil lah gitu, senang mobil. Nah, kita berpikir, ini orang, saya punya temannya banyak, komunitas mobilnya mobil sama, misalnya mereknya misal mobil Mazda lah, sedan Mazda gitu kan, apalah jenis apa gitu kan. Nah, di sana kebutuhannya apa? Oh, nggak usah jauh-jauh, mobil itu kan perlu dibersihkan. Dan kadang orang tuh malas kalau nyuci mobil menggunakan air, ya kan, misalnya. Nah, ada banyak produk-produk sekarang di internet, bahkan mereknya tuh berbagai macam. Yang saya curiga sebenarnya pembikinnya satu orang aja gitu. Maklun lah ibaratnya ya. Jadi kita ngomong apa? Kalau mobil apa? Pembersih waterless tanpa mobil ya, waterless, mencuci mobil waterless tanpa menggunakan air ya. Nanti cuma bentuk kayak spray gitu kan, diusap udah bersih. Kemudian apa? Pembersih kacanya, ya kan? Kacanya nanti ada yang hidropobik, yang kalau seperti daun talas ya, sehingga kacanya tuh kalau ada air langsung mengucur ke bawah. Belum parfum mobilnya, belum apa market-marketnya yang belum, kalau kita ngomong aksesoris ya, aksesorisnya juga ada banyak. Tidak usah jauh ke sana ya. Saya dulu punya teman ya, misalnya dia itu adalah basicnya ya, ini kita ngomong basicnya. Basicnya adalah orang yang memang senang memanah gitu. Nah, kan sekarang ini olahraga panah tuh lagi booming ya. Saya sudah sekitar 2000 mulai muncul 2016, 2017, 2018 itu panah-panah di Indonesia sudah mulai muncul ya. Panahan dan olahraga berkuda itu sudah muncul. Nah, kalau orang memanah, apa yang dibutuhkan? Ini marketnya jelas nih, orang memanah. Orang memanah akan butuh apa? Dia akan perlu namanya quiver. Quiver itu tempat untuk tas untuk menaruh anak panah. Lalu kemudian ada namanya thumb glove untuk pelindung jempol, karena kita pakai panahan jenis horseshoe misalnya. Nanti ada thumb ring, ada tangan sebelah sini ada pelindung tangan anti kena apa, tanpa kena jepretan gitu kan, yang biar anti nggak kena jepretan, karena jepretan yang merah itu. Belum busurnya, belum ya misalnya outfitnya kan, ada sekarang tuh lomba panah biasanya seragamnya pakai seragam budaya daerah, itu kan juga termasuk dari bagian dari market. Nah, ini asiknya. Jadi sebenarnya online atau offline tuh pola pikirnya sama. Kita mau melayani market yang seperti apa, market yang haus produk seperti apa, market yang membutuhkan jasa yang dia tuh perlu apa gitu. Seperti hari ini ya, toko online begitu membanjir dengan sangat luar biasa. Problematika yang ditangkap dari toko online itu sebenarnya ada
banyak yang bisa kita berjualan di situ. Satu dari sisi memasarkan, ya banyak dari pemilik bisnis sekarang pengen ke arah digital, tapi mencari talent yang bisa untuk advertiser yang handal itu sedikit. Terus ada juga orang yang memang dia itu, ya ini ibarat sudah berhasil beriklan, berarti kan ada orang chat, berarti pelatihan-pelatihan tentang teknik closing, ini juga banyak yang membutuhkan. Atau beginilah, ada banyak pemasar yang memiliki website tapi dia tidak sempat mengisi artikel. Nah, kembali ke bisnis pertama saya dulu di tahun 2009-2010, digital ya. Saya jasa penulisan artikel, modelnya subscription. Jadi saya dulu masih murah sih ya. Website Anda, 1 bulan saya akan isi artikel 1 hari 1 dengan kata kunci yang saya riset berdasarkan ilmu SEO, Search Engine Optimization. Setiap hari saya akan posting, saya kasih gambar. Anda tinggal duduk manis lah, artikelnya kan saya update secara rutin. Dulu saya cuma mentarif 200.000. Kalau sekarang 200.000 dapat apa gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Kita mengetahui pasarnya. Jadi jangan terlalu gagap ya. Atau begini teman-teman, kita bisa survei dari marketplace. Apa yang produk yang lagi rame? Marketplace itu ada kategori-kategorinya kan. Kategori, misalnya kategori elektronik rumah tangga. Itu yang lagi trending tuh apa gitu. Biasanya kalau trending di online, biasanya di offline juga sebenarnya mirip-mirip ya, asal kita paham marketnya, apa yang ramai di online sebenarnya di offline juga dibutuhkan juga, diperlukan juga gitu. Atau kalau Bapak Ibu yang mau lebih advance ya, karena Bapak Ibu paham bahasa Inggris, kita bisa belajar dari marketplace tetangga, misalnya dari Alibaba, AliExpress, yang lagi ramai di sana apa, itu biasanya akan ramai juga di tempat kita. Nah itu kalau mikirnya kejauhan. Tapi kalau mikirnya begini, kita bisa melihat sekeliling nih, ada banyak teman-teman yang lagi memulai bisnis. Dia itu menggunakan apa? Menggunakan website. Ya, kebutuhan dasar orang punya website apa sih? Dia nggak bisa posting. Atau sekarang ada banyak orang yang mulai mengoptimasi sosial media. Kita jasa bikin reels, jasa bikin video, jasa merawat akun sosial media. Itu suatu hal yang sampai hari ini menarik. Bayangkan misalnya kita ngomong saja, di kanan kiri kita ada berapa banyak sih warung-warung gitu. Maksudnya resto lah gitu. Kita tanya apakah restonya sudah punya Google Maps gitu. Nanti jasa pembuatan Google Maps, jasa merawat maintenance Google Maps, jasa akun Instagram, jasa TikTok, jasa Facebook. Wah itu jadi duit semuanya. Gitu. Gambaran pasarannya untuk subscription hari ini ya, untuk jasa cuma merawat, ngisi sosial medianya gitu kan. Itu udah kisaran 2-3 juta per bulan loh untuk konten 1 hari 1 itu. Jasa loh, itu modalnya adalah tinggal kita bawa HP, bikin konten, kita belajar sedikit copywriting, sudah bisa deh kita membuat bisnis gitu. Nah, terjawab nggak? Jadi itu mekanismenya. Jadi bagaimana kita mendapat produk, dan kalau untuk yang ini terkait juga sama network sih, network. Teman-teman misalnya bisa jualan produk yang 10-20 juta ya. Dalam pertama kali jualan sudah main di 20-30 juta. Karena apa? Komunitasnya adalah komunitas orang-orang yang hype. Hypebeast misalnya. Jualan sepatu udah 20 juta, 30 juta gitu kan. Tapi ada juga yang memulai jualan dengan produk-produk yang receh gitu. Saya secara pribadi teman-teman, tidak langsung menemukan produk yang betul-betul ibaratnya ya bisa untuk pegangan hidup lah. Untuk kita makan sehari-hari gitu. Saya dulu berjualan banyak banget. Ya, apa saja saya jual ibaratnya, apa saja saya jual. Teman jualan apa saya reseller ya, saya bantu ya gitu. Sampai pada akhirnya kita bisa melakukan Pareto. Dari misalnya kita menjual 10 item produk, mana sih sebenarnya item yang paling ngasih kita cuan lah kalau bahasa gitu. Paling banyak cuan. Nah, setelah itu baru kita pilih. Oh, berarti saya akan mengoptimasi mati-matian ini produk ini gitu. Nah, tapi jangan cuma satu. Saran kita ada 3 atau 2 atau 4, 5 lah ya, supaya misalkan karena produk itu punya masa. Nanti dulu produk seperti Jaya, tapi sekarang sudah orang sudah lihat ini sudah nggak tren lagi gitu kan, habis kena tren yang lebih baru gitu. Nah kalau kita cuma mengandalkan satu produk, kita nggak punya prepare produk lainnya yang untuk nantinya misal produk ini sudah tidak tren ya nanti akan kita gugur gitu. Atau teman-teman begini, saya pribadi juga ada pengalaman ya, kita mengoptimasi produk mati-matian gitu, tapi memang itu faktanya untungnya sedikit. Dengan energi, waktu, tenaga yang sama, kalau kita mengoptimasi produk yang memang untungnya banyak, ya mau nggak mau, yang untungnya sedikit ini kita tutup, ganti yang untungnya banyak gitu. Nah, semoga menjadi gambaran ya teman-teman. Tapi pada prinsipnya
jualah produk yang memang teman-teman paham lah kanan kiri, dan memang semuanya harus tes ya. Terus yang kedua, pastikan produknya tuh bukan yang produknya sudah trennya sudah hilang gitu. Teman-teman bisa cek di Google Trend ya. Terus coba menjual produk kalau online ya, minimal yang sekali jualan tuh, sekali jual teman-teman untung tuh 50.000 gitu. Waduh, kok untung 50.000? Iya, 50.000 biar semangat gitu. Kalau kecuali teman-teman paham betul cara bermain, bisa masif, untung 3.000, 5.000, tapi sekali jual 50 pieces, 60 pieces enggak apa-apa. Ya, atau sekali jual misalnya grosiran banyak enggak apa-apa gitu. Tapi kalau satuan, kalau untungnya di bawah 50.000 kurang semangat lah gitu, kurang semangat gitu. Selanjutnya apa? Teman-teman betul-betul memahami ini suppliernya oke nggak? Ini supplier nih, kadang saya pernah 2 kali ya permasalahan sama supplier, berjualan semangat, produknya laku, suppliernya susah dikontak, dimintain resi susah gitu. Ya akhirnya jualannya nggak bagus gitu kan. Jadi itu beberapa pertimbangan yang semoga teman-teman bisa mulai meraba, mulai mencoba, dan tidak ada yang mungkin di setengah gini aja, mungkin mentalnya lah selama setengah tahun itu teman-teman betul-betul berpikir untuk mengoptimasi saja. Jangan berpikir cuan dulu. Nah, nanti setelah 6 bulan silahkan teman, atau 2-3 bulan silahkan teman-teman tentukan risetnya mau 3 bulan mau 6 bulan. Setelah itu putuskan mana produk yang mau betul-betul berarti maksimal dioptimasi. Jangan itu menjadi produk yang memang produk unggulannya teman-teman. Dan nanti tetap riset produk baru lagi. Karena apa ya? Setiap produk biasanya ada masanya. Kecuali produk yang sifatnya betul-betul evergreen ya. Beruntung kalau menemukan itu. Evergreen itu hanya sepanjang itu pada orang belilah gitu. Mau lebaran, mau anak sekolah tetap orang itu beli gitu. Terima kasih, semoga ada manfaat yang bisa diambil, ada inspirasi yang bisa dipetik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar ya. Nanti kalau memang ada kelonggaran waktu, mudah-mudahan nanti kita akan bahas lah, Atau ada yang mau menambahkan juga boleh di kolom komentar. Saya Anjrah Arusanto. Follow akun sosial media saya di Instagram @anjrah_arusanto, TikTok juga Anjrah Arusanto, Facebook juga Anjrah Arusanto. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.